Kisah Nabi Nuh dan mukjizatnya membuat kapal besar. Di bulan suci Ramadan ini, tidak salahkan jika kita mengetahui kisah-kisah dan mukjizat para nabi. Salah satunya, Nabi Nuh AS, yang merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh AS ialah peristiwa banjir bandang besar yang menimpa kaumnya, yang tidak mau taat dan bertobat. Pada saat tersebut, Nabi Nuh AS beserta pengikut setianya membuat kapal besar, sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS sangat dikenal dengan kesabarannya, walaupun sudah dibenci oleh banyak orang. Keteguhan, ketabahan, dan kesabaran hati dari Nabi Nuh AS sudah sangat teruji, karena beliau sudah berdakwah selama 950 tahun untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Dilansir berbagai sumber, nama Nuh AS berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah SWT sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3 yang berbunyi, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh AS. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Bunyi terjemahan surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh AS juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa, sesuai surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah SWT untuk menyerukan ajaran Allah SWT pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh AS mulai berdakwah kepada umatnya. Ia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun, bukannya menurut kaum Nabi Nuh AS tetap saja tidak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh AS merupakan seorang rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh AS tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh AS tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Dikutip dari Nabi Nuh AS, Keajaiban Bahtera Raksasa karya Testriono dan tim di Faro. Tetapi, Nabi Nuh AS tidak pernah patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh AS berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga. Bukannya itu, ia juga menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh AS ini terdapat dalam surat Nuh ayat 1-12. Pengikut Nabi Nuh AS bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh AS juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Berikut bunyi terjemahan surat Hud ayat 32. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah SWT. Allah SWT lalu meminta Nabi Nuh tidak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah SWT memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah SWT lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar. Kapal tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah SWT menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh AS mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu, yaitu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemoh dari orang-orang yang tercela,
Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar akan datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggenang menenggelamkan daratan. Bunyi terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu, termasuk putra sulung Nabi Nuh AS, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh AS sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri. Nabi Nuh AS selalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah SWT. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah SWT dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh AS lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS untuk turun dan memulai kehidupan baru. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.